Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faqad ihtada wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahida wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'adzim wa majid wa a'zam mataraham ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul muhtaramin, segenap jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Raudhatul Jannah yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, di hari yang penuh barakah ini, penghulu dari seluruh hari yang Allah ciptakan, Yaumul Jum'ah, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama, dikaruniakan nikmat yang melimpah, nikmat iman, nikmat Islam, sehat afiat, panjang umur, dan juga taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim, yaitu salat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan dengan semua limpahan karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan sampai akhir ajal menjemput kita semua, dan saatnya Allah tutup cerita hidup kita. Allah matikan kita dalam keadaan tetap iman dan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang beriman sebelum kalian, dan kami juga wasiatkan kepada orang-orang di zaman kalian dengan wasiat yang sama, dengan pesan yang satu. Wasiatullahu ta'ala Rabbul alamina lil awalina wal akhirin. Pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, untuk seluruh hambanya, dari umat yang paling pertama, umat Nabi Allah Adam alaihissalam, sampai kita umat yang paling terakhir, umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittaqullah, untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mendefinisikan at-taqwa hiya ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahi. Taqwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang membawa sebaik-baiknya bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal kalian berjumpa dengan Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan dalam Al-Qur'an, walibasu taqwa khair, sebaik-baiknya pakaian manusia saat dia hidup di dunia juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala menggolongkan orang-orang yang bertakwa itu menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam kitab Nasaihul Ibad, karya daripada Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah ta'ala, di situ beliau mengutip satu kisah dialog antara seseorang yang bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Abul Anbiya wa Rasul, bapak moyangnya para nabi dan rasul. Beliau ditanya oleh seseorang, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Wahai Nabi Allah Ibrahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tolong beritahu kepada kami apa sebabnya engkau diangkat menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau menjawab,
Aku diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala bisalah sati asya, dengan sebab 3 perkara. Yang pertama, ikhtartu amrullah ala amli ghairih. Aku selalu senantiasa mendahulukan, memprioritaskan urusan Allah Subhanahu wa taala ketimbang daripada urusan selain urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat inilah yang menyebabkan aku diangkat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, jadilah kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengutamakan, memprioritaskan, mendahulukan urusan Allah Subhanahu wa taala daripada urusan selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling gampang, datang waktu adzan, berkumandang, lalu kemudian masuk waktu salat, maka apa yang kita lakukan? Apakah kita tinggalkan kesibukan duniawi kita untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan salat, ataukah kita masih disibukkan dengan urusan dunia? Padahal orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tergolong sebagai kekasihnya adalah mereka yang Nabi Ibrahim katakan selalu mengutamakan, memprioritaskan urusan Allah Subhanahu wa taala ketimbang daripada urusan selain Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kalau begitu Ustadz, ada yang menjawab, mencari nafkah juga kan kewajiban. Mencari nafkah kan juga salah satu hal yang diharuskan. Karena mencari nafkah untuk orang tua, mencari nafkah untuk anak istri, mencari nafkah untuk diri sendiri, itu kan sesuatu yang diwajibkan, betul. Akan tetapi lihat konteks hadisnya. Di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, tolabul halal faridatun ba'dal faridah, mencari rezeki yang halal merupakan kewajiban setelah kewajiban sholat 5 waktu. Jadi kewajiban sholat 5 waktu itu paling utama. Baru kemudian setelahnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari nafkah. Jadi jangan cari alasan untuk meninggalkan sholat, melalaikan sholat, menunda sholat, mengakhirkan sholat, padahal itu adalah prioritas yang paling utama, dengan alasan mencari nafkah untuk keluarga dan lain sebagainya. Maka jadilah kita orang-orang yang termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengutamakan urusan Allah ketimbang urusan selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Siratun Nabawiyah disebutkan ada satu kisah yang menarik oleh Al-Imam Zaini Dahlan, bahwasanya ada seorang sahabat Ansor yang masyhur dan ma'ruf, ceritanya populer di kalangan para sahabat, bahkan juga sampai di zaman kita sekarang. Seorang sahabat Nabi yang bernama Julaibib, yang usianya sudah cukup umur tetapi belum menikah. Ketika ditanya Rasulullah, kenapa engkau menunda menikah wahai Julaibib? Julaibib menjawab, ya Rasulullah, siapa yang mau menikahkan putrinya dengan saya? Saya bukan orang yang tampan, saya bukan orang yang punya banyak harta, hidup saya pas-pasan, bahkan terbilang saya orang yang miskin. Siapa yang mau menikahkan putrinya dengan saya? Maka Nabi SAW mengajak Julaibib mendatangi rumah seorang sahabat Ansor. Lalu kemudian ketika Nabi sampai di rumah sahabat Ansor, Nabi mengucapkan salam dan Nabi meminta izin kepada sahabat Ansor itu untuk menikahkan putrinya. Lalu sahabat Ansor menjawab, ya Rasulullah, permintaan untuk menikahkan putriku saya terima. Lalu kemudian kata Nabi Muhammad, bukan untuk saya tetapi untuk Julaibib. Maka ketika dikatakan untuk Julaibib, sahabat Ansor itu berkata, ya Rasul, kalau untuk Julaibib izinkan saya dan istri untuk musyawarah terlebih dahulu. Masuk ke dalam ini sahabat Ansor, musyawarah dengan istrinya. Lalu kemudian mereka berbicara bahwasanya kalau ini adalah lamaran yang meminta baginda Rasul Nabi Muhammad, kita tidak akan berpikir panjang, langsung kita terima. Tetapi ini untuk orang lain. Akan tetapi dilemanya adalah yang memintanya adalah baginda Rasul Nabi Muhammad. Kalau kita tolak, kita tidak enak kepada Nabi Muhammad. Kalau seandainya kita terima, kata istrinya, nanti anak kita mau dikasih makan apa? Julaibib orang miskin. Apa yang mau diharapkan dari keturunan yang kita miliki? Lalu kemudian ketika bapak dan ibu ini bertengkar di dalam kamar, anak perempuan yang mau dinikahinnya justru datang kepada kedua orang tuanya seraya berkata, ayah, ibu, apakah kalian lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Kalian kan orang yang hafal Quran. Apakah kalian lupa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW sudah memutuskan satu ketetapan, maka tidak boleh pilih keputusan selain ketetapan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian lupa itu?
Dan siapa yang menentang ketetapan keputusan dari Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, maka dia termasuk berbuat maksiat dan termasuk orang-orang yang tersesat, waliyadzubillah. Maka bapak dan ibunya seolah-olah mereka kaget dengan teguran dari anaknya, padahal mereka hafal Quran tetapi mereka lupa dengan ayat itu. Sehingga akhirnya mereka sadar dan datang kepada Nabi Muhammad, lalu kemudian mereka menerima lamaran dari Nabi Muhammad untuk menikahkan putrinya dengan sahabat Julaibib. Lalu kemudian ditetapkan waktu, dan ketika menjelang waktu pernikahan dekat, tiba-tiba umat Islam dihadapkan kepada peperangan melawan kafir pada saat itu, dan Nabi mengumumkan peperangan. Dan pada saat itu banyak kaum muslimin yang datang kepada Rasulullah untuk menyedekahkan hartanya untuk membantu perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu Julaibib dengan bangga dia datang membawa persiapan bekal nikahnya, lalu kemudian dia datang ke rumah calon mertuanya dan dia berkata, "Wahai calon mertua saya, tolong sampaikan kepada calon istri saya ingin ikut berperang bersama Nabi Muhammad dan saya mau sedekahkan semua harta yang saya miliki untuk modal pernikahan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya memang calon istri saya mengizinkan, maka saya akan pergi berangkat. Kalau sekiranya tidak, maka saya akan bertahan. Tetapi saya berharap mudah-mudahan calon istri saya mengizinkannya, karena mudah-mudahan kalau tidak berjumpa sebagai pasangan di dunia, bisa berjumpa nanti sebagai pasangan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang jodoh nggak kemana." Akhirnya disampaikan kepada anak putrinya, dan anak putrinya berkata, "Aku mengizinkannya. Aku mengizinkan ya dia untuk lebih mengutamakan apa yang menjadi prioritas utama, yaitu perintah Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Berangkatlah Julaibib ikut perang bersama Nabi SAW. Selesai peperangan umat Islam menang. Sahabat datang kepada Nabi, lalu kemudian Nabi bertanya, "Adakah di antara jasad-jasadnya orang yang syahid dari kalangan muslimin ini yang bernama Julaibib? Coba kalian cari." "Enggak ada ya Rasul." "Coba cari lagi." Berkali-kali dicari, ternyata berada di tumpukan jasad-jasad yang banyak di atasnya, penuh dengan tombak, penuh dengan anak panah. Julaibib syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi datang menjemput jenazahnya. Ketika mau mendekat ke jenazah, Rasulullah SAW memalingkan wajahnya sejenak. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasul, apakah dianjurkan kalau kita mau mendekat ke jenazah kita malingkan wajah sebentar?" Kata Nabi, "Bukan, tadi aku palingkan karena saat itu turun ribuan bidadari dari langitnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput ruhnya Julaibib, dan salah satu dari bidadari itu ada yang tersingkap betisnya, sehingga aku palingkan pandangan mataku," kata Nabi Muhammad. Lalu kemudian pada saat Nabi menggotong jenazah Julaibib, Nabi berjalan jinjit sehingga para sahabat bertanya selesai proses pemakaman, "Ya Rasulullah, apakah disyariatkan kalau kita mengangkat jenazah kita harus jinjit jalannya?" Kata Nabi Muhammad, "Tidak, hanya saja tadi ketika aku menggotong jenazah Julaibib, aku bingung mau meletakkan kakiku di mana, karena di bawah kakiku sudah bertumpuk para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ikut beriringan berdesakan menghantar jenazah Julaibib ke dalam kuburnya." Allahu Akbar. Ini ada di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Banyak para ulama menyebutkan di dalam kitab-kitab sirah yang bersumber daripada Sahihul Bukhari wa Muslim. Maka dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran bagaimana dahsyatnya seorang wanita yang istimewa mengutamakan urusan Allah, urusan Nabi Muhammad ketimbang urusan selain Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Bagaimana Julaibib mengutamakan urusan Allah daripada urusan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal menikah juga ibadah, tetapi ada yang dia lebih utamakan, yaitu perintah Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Inilah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ma tamamtu bima taqaffalallahu li. Kata Nabi Allah Ibrahim, yang menyebabkan aku diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, aku tidak pernah repot dan pusing memikirkan urusan yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Semua yang hidup yang ada di atas bumi, mereka yang hidup semua sudah ditetapkan rezekinya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia di zaman sekarang terlalu berpikir berlebihan, memikirkan rezeki yang sudah dijamin Allah. Manusia itu nggak akan kurang rezekinya. Kalau dia belum cukup rezekinya, maka dia nggak akan dipanggil untuk mati menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai selesai dulu rezekinya. Oleh sebab itu manusia ditugaskan untuk berikhtiar, bekerja, akan tetapi tidak melupakan kewajibannya untuk beribadah. Lalu setelah dia bekerja, dia berdoa dan dia pasrahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imamul Haddad, sesuatu milik kita tidak akan jadi milik orang lain. Sesuatu milik orang lain walaupun kita kejar mati-matian gak akan jadi milik kita.
Kita tahu konsep itu, tetapi kebanyakan di antara kita yang masih bingung dengan diri kita sendiri, seolah-olah kita nggak yakin dengan konsep rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, sebagai penutup daripada pertemuan singkat di dalam khutbah ini, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang menyebabkan aku diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, wa ma tagadaitu wa ma ta'asyaitu ila ma'adhaif. Aku tidak pernah makan siang dan makan malam sendirian. Aku selalu mengajak orang yang ada di jalan, apakah musafir, apakah fakir miskin, apakah orang gelandangan, untuk aku ajak ke rumah makan bersamaku di rumah. Inilah salah satu amalan yang dikerjakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga diangkat menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Nabi SAW pernah bersabda, afdalus sadaqah an tushbi'a kabidan jai'an. Paling afdal dan utamanya sedekah adalah mengenyangkan perut orang lapar. Seseorang diangkat menjadi kekasih Allah bukan karena banyaknya ibadah, akan tetapi karena lapangnya dada, dia mau berbagi kepada orang yang lain yang membutuhkan. Bahkan dalam riwayat, di dalam sirah disebutkan, di dalam tarikh, Nabi Allah Ibrahim itu sampai pernah berjalan kaki berkilometer untuk mencari orang yang diajak makan di rumahnya. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang 3 hari berturut-turut tidak dimasuki tamu. Oleh sebab itu, muliakan tamu, berbagi dengan fakir miskin, dan jangan lupa bersedekah makanan. Karena di saat kita bersedekah makanan, saat itu orang yang kita beri sedekah, dia beribadah kepada Allah, dia bersyukur, maka akan menjadi daging selama dia beribadah. Maka orang yang memberi sedekah akan terus mendapatkan jariahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan 3 sifat yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, mencontoh daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, mencontoh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang pilihan yang pada akhirnya Allah berikan kabar gembira, wa uslifatil jannatu lil muttaqin, kami persiapkan surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum berjumpa dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala di sorga. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, bisa mengamalkan sifat-sifat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abdul kalam Allahul malikil alam wa bi qaulihi tadul muhtadun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Wa qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultanuhu al-wadhihi burhanuhu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu ta'ala majduhu wa adu masya'nu khalaqal khalqa li hikmah wa ta'a alaiha ilmah wa basata lahu min faidil minnati majarat bi fi aqdaril qismah wa salatu wassalamu ala kasyifil gummah fariji kurba jahat fisabilillah sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat sayyidina Muhammad, Allahumma jbur umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ra'i wa ra'iyah fi biladina Indonesia khasah wa fi sairil bilal muslimin ajmaina ammah. Allahumma ansur Islam wal muslimin, Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi sairil bilal muslimin wa alikil kafarata wal musyrikin a'daka a'dadin. Allahumma farij anna wa farij al muslimin farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat ya kafil muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adimna fil amal bi taatika wa sidqi fi khidmatika gaimin wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin wa akhtim lana minka bi khairin ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurul 'azima yadhkurkum washkuru min fadli yutikum wa la dzikrul 'azamu ajal. Aqimissalah.